Diam banyak kerja, proyek rencana era Soeharto mentok di era Susilo Bambang Yudhoyono, namun dieksekusi oleh Presiden Joko Widodo. Ditulis X Hardy di siword.com. Jokowi memang sudah terkenal diam-diam tetapi banyak hasil kerjanya. Irit bicara, banyak bekerja. Bukan sebaliknya seperti pemimpin di toko sebelah yang lebih banyak bicara namun minim bekerja. Ada juga Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang banyak bicara tetapi juga diimbangi dengan banyak bekerja. Silakan deh nilai sendiri mana yang the best dan mana yang paling hancur. Presiden Joko Widodo baru-baru ini meresmikan sistem penyediaan air minum atau SPAM unggulan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah, SPAM unggulan sistem penyediaan air minum yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, ujar Presiden Joko Widodo. Soal air ini, beberapa waktu yang lalu, Jokowi juga meresmikan sebuah bendungan di Pacitan. Dan di saat yang bersamaan, muncul perbandingan dengan mantan prihatin yang sudah bangun museum. SPAM ini adalah sumber air yang memang sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pengelolaan pertama telah dilakukan oleh Water Bedridge pada tahun 1917. Dan kemudian pada pemerintahan era Presiden Soeharto direncanakan pembangunan SPAM unggulan setelah 45 tahun sejak direncanakan, yakni pada tahun 1973 silam. Tetapi entah kenapa pembangunan proyek tersebut tiba-tiba tidak dilakukan. Kemudian di era SBY, pemerintahan kembali melanjutkan proyek ini sejak tahun 2010 dan prakualifikasi 1 tahun setelahnya, yakni pada tahun 2011. SPAM unggulan merupakan proyek sistem penyediaan air pertama yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan masuk dalam proyek strategis nasional dan proyek prioritas. Meskipun begitu, proyek ini tidak mendapat lampu hijau karena pihak swasta tidak begitu tertarik dengan proyek ini. Dan akhirnya proyek ini berlalu tanpa kejelasan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, alias menambah proyek mangkrak lagi. Hingga akhirnya proyek SPAM unggulan ini kembali dilanjutkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Proyek besar ini menelan biaya hingga 2,05 triliun rupiah. SPAM unggulan bertujuan untuk mengalirkan air curah dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 liter air per detik dengan jaringan sistem transmisi dari mata air unggulan ke 5 PDAM di Provinsi Jawa Timur, yaitu masing-masing PDAM Surabaya 1.000 liter per detik, PDAM Kabupaten Pasuruan 410 liter per detik, PDAM Kota Pasuruan 110 liter per detik, PDAM Kota Sidoarjo 1.200 liter per detik, dan PDAM Kota Gresik 1.000 liter per detik. Hal ini kemudian membuat SPAM unggulan akan mengoperasikan jaringan pipa transmisi sepanjang 92,3 km melewati 16 titik pasokan. Ini dapat dimanfaatkan masyarakat, utamanya masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Surabaya, ujar Presiden Joko Widodo. Inilah yang saya maksud dengan kelebihan Presiden Joko Widodo. Banyak hasil kerja yang tidak kita ketahui semuanya karena hanya irit bicara. Tahu-tahu proyeknya sudah jadi. Wow. Banyak pula proyek-proyek mangkrak di era presiden-presiden sebelumnya yang kemudian dibangkitkan kembali oleh Presiden kita Joko Widodo.
Salah satunya adalah rencana membangun kembali Hambalang yang sekarang sudah mirip candi. Sayang tidak ada wisatawan yang berkunjung ke sana. Begitu juga proyek listrik yang sebagian dapat diselamatkan. Belum lagi dengan tol-tol yang sempat mangkrak di zaman mereka. Begitu juga dengan spam ini yang merupakan proyek besar dan strategis. Entah sudah beberapa banyak proyek infrastruktur yang sudah berhasil dibangun dan diresmikan oleh Presiden kita Joko Widodo. Hasilnya sangat masif. Tidak pernah terjadi di era presiden-presiden sebelumnya. Dan entah bisa diimbangi oleh presiden selanjutnya. Semoga atau tidak, Jokowi adalah salah satu bukti kalau Indonesia bisa maju pesat jika dipimpin oleh orang yang tepat dan berorientasi kerja, dan bekerja. Benar memang ada kekurangan dari presiden kita Jokowi, tetapi setidaknya dia adalah salah satu yang terbaik dan berhasil melakukan banyak pembangunan. Sekarang mungkin belum begitu terasa, tetapi kita tunggu beberapa tahun lagi dan kita bisa merasakan dampaknya. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan mantan-mantan yang prihatin itu. Kalau ditanya apa kerjanya selama ini, ya mungkin kerjanya adalah autopilot. Lebih sering prihatin dan curhat, sering dizolimi dan dibully, sambil sesekali bikin album baru. Sisa waktu Presiden Joko Widodo sebagai presiden tidak banyak lagi. Kira-kira 3 tahun tersisa. Semoga lebih banyak lagi proyek strategis yang berhasil dibangun. Awal dari kemajuan sebuah negara adalah memiliki pondasi infrastruktur yang solid dan kokoh. Presiden Joko Widodo berhasil membangun pondasi itu, dan presiden berikutnya lebih ringan kerjanya. Tinggal melanjutkan dan merawat. Itu pun kalau mau melanjutkan, dan itu pun kalau becus pemimpinnya. Gimana kalau dapat yang kayak nggak bener? Kacau deh. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.